Jemaat Tuhan, selamat hari baru dengan berkat baru, kemurahan baru, anugerah baru di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan lagi dan melanjutkan apa yang sudah kita mulai beberapa hari yang lalu dari Kisah Para Rasul. Saya rindu melanjutkan renungan pagi hari ini membaca dua ayat berikutnya, yaitu ayat 4 dan ayat 5 dari pasal yang sama, yaitu Kisah Para Rasul pasal 1. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Konteks firman Tuhan ini adalah masa-masa atau momentum terakhir Tuhan Yesus dengan para muridnya. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah kepada para muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Mereka harus tetap tinggal di sana. Mereka punya banyak pilihan dengan berbagai macam situasi, kondisi, pertimbangan, dan berbagai macam hal yang ada dalam pikiran mereka. Saya membayangkan para murid pada waktu itu dalam situasi yang tidak mudah ketika harus menunggu. Banyak orang mengatakan bahwa menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Ditambah lagi ketika para murid mendapatkan perintah tunggu di Yerusalem. Itu sesuatu yang tidak mudah. Kalau kita membayangkan situasi para murid, mereka mungkin bertanya, sampai kapan saya menunggu? Karena Tuhan Yesus tidak berkata bahwa pada hari tertentu, pada jam tertentu, pada waktu tertentu, Roh Kudus akan turun. Mereka menanti dengan, dalam tanda kutip, sebuah ketidakpastian. Tapi juga jangan lupa bahwa sebenarnya mereka sudah di Yerusalem lebih dari 1 bulan setelah hari raya Pentakosta. Mereka meninggalkan kampung halamannya lalu kemudian pergi ke sebuah perayaan. Mereka adalah orang-orang Galilea, lalu kemudian pergi ke Yerusalem. Sudah sekian lama mereka tinggal di tempat di mana itu bukan tempat mereka, daerah mereka, di luar kebiasaan mereka. Tuhan masih menyuruh mereka menunggu lagi. Lalu kemudian dengan siapa? Ketika para murid pergi ke Yerusalem, para murid mengikuti sosok yang jelas, yaitu Tuhan Yesus. Sedangkan dalam konteks ketika Tuhan Yesus mengatakan, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggulah, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Gantungan jiwanya secara fisik sudah tidak terlihat lagi. Ditambah lagi jaminannya apa? Dalam konteks penyaliban Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus, para murid dalam situasi yang tidak aman. Mereka berusaha dikejar-kejar oleh orang Yahudi, seperti kita ketahui bahwa para murid sering ketakutan. Mob atau massa itu tidak berpihak kepada mereka. Jaminan keamanannya apa? Di tengah-tengah pertimbangan, di tengah-tengah mungkin kebimbangan, tapi yang menarik adalah para murid memilih untuk taat tinggal di Yerusalem, menantikan janji yang disampaikan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka memutuskan untuk taat tinggal di sana, akhirnya kita baca di pasal berikutnya nanti bahwa Roh Kudus dicurahkan seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Janji yang diterima oleh para murid, pengalaman luar biasa yang diterima oleh para murid ketika Roh Kudus turun merupakan sebuah bukti, sebuah upah, sebuah reward dari ketaatan mereka. Belajar dari teks firman Tuhan ini, saya sendiri secara pribadi belajar lagi tentang bagaimana kita harus memilih untuk taat. Di tengah-tengah berbagai macam pertimbangan, di tengah-tengah berbagai macam kekhawatiran, tetapi ketika Tuhan katakan tunggu, ya tunggu. Ketika Tuhan katakan pergi, ya pergi. Ketika Tuhan katakan maju, ya maju. Ketika Tuhan katakan ikut, ya ikut. Memilih untuk taat. Karena taat itu mendatangkan berkat. Karena taat itu mendatangkan sukacita. Karena taat itu mendatangkan damai sejahtera. Biarlah hari ini kita warnai keputusan-keputusan kita dengan ketaatan kepada Tuhan.
Firman Tuhan ini kiranya menguatkan kita semua. Kalau saudara diberkati, silakan like, share, atau komen supaya banyak orang lebih diberkati dengan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk nasihat firman Tuhan yang mengajar kami untuk taat. Memilih untuk taat di tengah-tengah banyaknya pertimbangan, tetapi ketaatan adalah pilihan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.